Kakak Alfred suaranya sering terdengar, bolong open mic. Halo, selamat siang kakak-kakakku yang hebat. Salam olahraga. Jaya, Jaya. Jaya, Jaya. Mohon izin Kak, ikut lewat HP karena masih dalam perjalanan. Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Selamat siang, Kak Jo. Halo, Selamat selamat siang, Kak siang Kak Jo. Jos. Wah, semangat kali nih. Kak Jo. Masih ada yang belum bergabung di Gimit ya kak ya ini. Iya, Kak. Ini sementara dihubungi juga nih. Siap kakak, ini baru 6 orang nih yang bergabung di Gimit. 1, 2, 3, 4, 5, ya 6. Oke kakak-kakak, kita bertemu lagi di sesi daring yang kedua. Masih di refleksi ya, kita akan bahas hari ini. Framework dan model-model refleksi. Jadi kemarin kita sudah singgung sedikit. Sambil nunggu teman-teman kakak-kakak ya, kita mulai saja di sini. Siap. Nah, ada yang sudah coba, kayaknya saya buka LMS semalam ini sudah banyak yang menulis di LMS ya. Terima kasih kakak-kakak ya.
Sudah explore semua kayaknya di LMS nih. Nah, materinya hampir sama kakak-kakak seperti yang kakak-kakak sudah baca di LMS. Kita coba akan berdiskusi di sini ya terkait kerangka atau framework dan model-model dari refleksi itu sendiri. Saya coba cari share screen dulu. Oke kakak-kakak semua, di sini kita masih di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK di pembelajaran 2 ya, kuatkan pemahaman 1. Ada yang mau didiskusikan dulu nggak sebelum kita mulai nih? Sepertinya aman ya. Kita mulai Kak ya, nanti kita diskusi sambil jalan karena di sini ada beberapa simulasi yang akan kita lakukan nanti terkait refleksi itu sendiri. Nah, kesepakatan bersama seperti biasa kakak-kakak, kenapa ini penting? Karena nanti ketika kakak-kakak sudah lulus sebagai peserta di sini melalui proses sampai September nanti, kakak-kakak akan menjadi fasilitator diseminasi. Seperti saya ini nanti kakak-kakak akan memfasilitasi teman-teman guru PJOK di Maluku atau di daerah atau wilayah tempat kakak mengajar. Jadi kenapa ini penting proses daring maupun luring untuk kita sama-sama belajar setiap materi di remote, rencana moderasi dan di modulnya nanti. Karena kakak-kakak nanti akan menyampaikan apa yang saya sampaikan ke peserta guru-guru PJOK di Maluku. Malah lebih banyak lagi nanti kakak-kakak yang akan pesertanya akan lebih banyak lagi nanti. Karena target dari Kemendikbud ini sekitar 60.000 lah, rata-rata 60.000 guru PJOK se-Indonesia yang akan difasilitasi bukan oleh saya, tapi oleh kakak-kakak ini. Kalau nanti kakak lulus beserta PKG PJOK tahun 2024 ini. Nah, ini penting kakak-kakak, kita bersama menjelaskan kesepakatan bersama kita. Misalkan secara daring di sini, menyalakan kamera, jika memang tidak ada kegiatan yang sangat urgent dan tidak bisa ditinggalkan, boleh sebentar untuk mematikan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Gimana Kak, kita sepakat nggak terkait kesepakatan bersama ini? Sepakat Kak, Siap, sepakat. Kak. Sepakat. Sepakat, Kak. Oke kakak-kakak, terima Iya kasih. Kak, sepakat Kak. Nah, di sesi kali ini kakak-kakak, tujuan kita apa sih di sesi kali ini? Yang tujuan luas kita adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi modul 1.1 refleksi ini kakak-kakak, kita mencoba belajar bersama, berdiskusi bersama, agar kita membiasakan diri sebagai seorang guru dulu, seperti yang saya sampaikan di sesi pertama kemarin, untuk terus merefleksikan segala aktivitas pembelajaran PJOK yang kita berikan ke murid. Capaian pembelajaran khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kalau kakak-kakak sudah explore atau sudah berselancar di LMS, sudah dijelaskan di sana ada beberapa framework refleksi dan model-model refleksi yang bisa digunakan. Misalnya model 4F, model segitiga, model topi, dan lain sebagainya. Oke, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang sekarang ini ya,
Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang di LMS maksudnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi untuk sesi daring siang ini. Itu yang kita harapkan dari sesi ini. Agenda kita yang pertama, melakukan review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Jadi ada simulasi 3 babak, nanti babak 1, babak 2, dan babak 3 selama 2 JP pembelajaran ini. Nah, ini agenda kita kakak-kakak di hari ini. Pembukaan 5 menit, review framework 10 menit, 10 menit. Nah, di sini agak lama nanti 20 menit, 20, 20. Babak 1 sampai dengan babak 3. Coba kita lihat ya pelan-pelan di sini. Kita masuk ke tahap pertama kakak-kakak. Kita akan coba mereview framework dan model tulisan refleksi yang sudah kakak pelajari di LMS. Apa saja yang ada di sana. Nah, ini framework Borton. Apa yang sudah dipelajari nih kakak-kakak di framework Borton dan apa penjelasan dari masing-masing kotak pada gambar ini? Silakan. Ada yang sudah coba di LMS nggak? Izin kakak, Silakan kak. eh, ini kebetulan semalam coba saya baca sepintas saja. Untuk framework Borton ini di tahap awal, biasanya peserta didik akan diminta untuk menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Mungkin lebih simpel bahwa mereka diminta untuk menuliskan sejumlah fakta yang mereka temukan sebagai respons mereka. Sementara untuk tahapan yang kedua atau biasanya di terus apa, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Dua cara sebenarnya. Yang pertama itu untuk analitis dan kemudian merenungkan. Sementara untuk yang terakhir sekarang apa, peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses dan dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi mungkin saya lihat sebenarnya di tahap ketiga ini ada semacam scaffolding yang sengaja diberikan kepada mereka untuk membantu mereka menyelesaikan atau menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang dihadapi. Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gottlieb. Sesuai dengan yang di LMS kakak-kakak ya. Jadi ini yang paling menurut saya paling sederhana yang framework Borton ini kakak-kakak. Jadi apa? Seperti kata Kak Gottlieb jelaskan tadi, peserta didik atau kita nanti sebagai seorang guru sebelum menyampaikan ke peserta didik dapat menggambarkan nih, mendeskripsikan apa yang kita lakukan, materi apa yang kita berikan, terus strategi apa yang kita gunakan dalam mengajar, terus bagaimana perasaan kita, sudah benar nggak saya ngajar tadi, senang nggak anak tadi mengikuti pembelajaran saya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan fakta yang terjadi yang sudah kita lakukan sampai ke perasaan kita seperti apa untuk merefleksikan aktivitas yang sudah kita lakukan. Terus apa? Terus apa ini diharapkan kita menganalisis kejadian tersebut dari apa tadi itu. Analisisnya bisa analisis kritis, misalnya sudah sesuai konsep nggak materi yang saya berikan. Bisa nggak anak tadi melakukan keterampilan gerak lompat misalnya. Ada yang salah nggak dari saya cara saya mengajar. Terus sekarang apa? Now what? Misalkan kalau sekarang apa ini mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka. Perubahan apa sih yang akan dilakukan? Jadi dari mengidentifikasi masalah sampai dia menemukan solusi atau solusi alternatif untuk melakukan perbaikan tersebut. Sama seperti refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Terima kasih Kak Gottlieb. Nah, masuk ke framework GAPS.
Deskripsi satu-satu nih ya. Ya, deskripsi ada yang tahu nggak deskripsi ini? Apa yang dimaksud dengan deskripsi dalam framework GIPS? Pengalaman konkret, Kak. Enggak, Kak? Pengalaman konkret, Kak. Oke, pengalaman ini sama seperti di framework Borton ya. Deskripsi Iya. masuk di bagian apanya. Setelah deskripsi ada Perasaan. perasaan. Masih masuk apa ya di framework Masih di apa? Bortonnya? Ya, Masih fungsi di apa? apa? Jadi apa? Jadi bagaimana perasaan murid maupun siswa guru ketika memberikan materi atau melakukan keterampilan atau mempraktikkan materi yang diberikan oleh guru. Lalu masuk ke evaluasi. Evaluasi ini sudah masuk apa atau Terus Bagaimana? apa? Terus apa? Masih apa? masih apa ya? Atau sudah terus apa nih? Apa? Masih apa ya evaluasi? Setelah evaluasi ada analisis. Nah, analisis ini Analisis. baru masuk ke Iya, Terus apa? terus apa nih yang akan dilakukan Apa? gitu. Sampai ke konklusinya. Dia dapat setelah menganalisis dia dapat menyimpulkan apa sih masalah yang dapat kita selesaikan dalam kegiatan yang kita lakukan. Setelah itu rencana tindak lanjut ini sudah masuk ke yang bagian akhirnya. Sekarang apa? Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau merubah kesalahan-kesalahan dari hasil refleksi kita tadi. Jadi sebenarnya framework Borton and framework GIPS ini sama, poinnya itu sama. Namun ketika kita ingin lebih detail melakukan refleksi, misalkan dalam bentuk tulisan nanti bisa menggunakan framework GIPS. Namun ketika kita meminta pendapat anak untuk melakukan refleksi, bisa menggunakan framework Borton. Itu sih bedanya kakak-kakak. Tergantung kenyamanan kakak-kakak nanti. Suka lebih detail, bisa menggunakan GIPS, atau lebih simple, lebih sederhana, yang mencakup semuanya. Namun poinnya tetap sama untuk belajar melakukan refleksi. Nah, kita sudah coba masuk ke tulisan refleksi di sini. Tulisan refleksi 3 babak nih. Nah, ini yang simulasinya kakak-kakak. Kita baca kembali tulisan Ibu Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Ibu Bapak. Menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan framework yang sudah kita bahas. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Ada berapa kakak-kakak kecenderungan nilai orientasi guru yang ada di LMS? Ada 5, Kak. Oke, ada apa saja Kak di situ? Yang saya paling ingat disciplinary mastery. Disiplin, ya, Oke. penguasaan materi. Disiplin penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial. Nah, secara teoritis ini kakak-kakak, secara konsep teoritisnya, ini hasil penelitian dari Chen ini, dari salah satu ahli pendidikan jasmani. Dia sudah banyak menulis dan meneliti terkait pembelajaran PE. Dia merumuskan 5 orientasi guru, kecenderungan guru dalam mengajar. Saya kasih contoh, misalkan saya nih, kecenderungan saya lebih ke penguasaan materi anak, disiplini masteri. Jadi saya tidak melihat prosesnya, bagaimana anak bisa paham terkait konten yang saya sampaikan. Itu kecenderungan mengajar saya sampai sekarang. Biasanya saya kecenderungan mengajar di penguasaan materi peserta. Nah, ada beberapa guru biasanya lebih cenderung ke proses pembelajarannya, learning process. Jadi melalui proses yang dilalui anak-anak, pengalaman yang didapat anak-anak dari proses pembelajaran, maka anak-anak akan lebih mudah memahami. Saya lebih suka nih langsung praktik saja, langsung memberikan contoh. Itu nilai orientasi guru yang untuk proses pembelajaran. Nah, Chen atau penulis teori ini yakin
secara umum kelima orientasi guru ini menggambarkan keyakinan kita atau orientasi kita dalam mengajar PJOK. Ada self aktualisasi atau aktualisasi diri yang cenderung untuk memberikan meningkatkan atau mengembangkan kepercayaan diri anak, bagaimana anak termotivasi, bagaimana anak terlibat, sehingga anak dapat menemukan aktualisasi dirinya. Dia percaya diri dalam melakukan segala aktivitas. Kadang guru juga cenderung lebih menekankan pada aktualisasi diri sampai ke tanggung jawab pribadi dan sosial. Nah, ini kakak-kakak sudah tulis di LMS kemarin. Jadi ada 5 kecenderungan. Itu yang akan kita pakai sebagai poinnya kakak-kakak ya. 5 orientasi guru tadi. Untuk mencoba mensimulasikan 3 babak refleksi ini. Nah, instruksinya silahkan gunakan aplikasi Jamboard. Akan saya bagikan link ini nanti. Kakak-kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Saya coba kopikan dulu. Nah, kita ke babak 1 kakak-kakak. Saya akan kirimkan linknya dulu ya, melalui kolom chat. Nah, kita mulai babak pertama. Nanti di kolom di Google dokumen yang sudah saya kirim, ada 3 kolom di sana kakak-kakak. Dan sudah ada nama kakak-kakak sendiri. Jadi cari slide masing-masing. Jangan mengisi di nama, misalkan Kak Rosiana mengisi di nama Kak Grif nanti. Saya sudah menulis nama kakak-kakak di dalam Google Site, silakan dibuka. Babak pertama kita kakak-kakak instruksinya ini, masuklah ke dalam link Jamboard yang disediakan, oke. Silakan kakak-kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita. Gunakan pertanyaan panduan dari modul bagian deskripsi framework GIPS. Ini sederhana saja di kolomnya kakak-kakak. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Misalnya, learning process, langsung tulis learning process saja. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kenapa kakak menggunakan learning process dalam pembelajaran? Apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jelaskan pengalaman yang sudah kakak lakukan ketika menggunakan learning process. Misalnya Kak Wendy nih, learning process pertama. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena saya lebih yakin anak akan mendapatkan lebih mudah memahami materi saya ketika mereka melakukan langsung dalam proses pembelajaran. Apa bukti pengalaman Kak Wendy misalnya saat saya terkait nilai orientasi tersebut? Buktinya adalah di setiap materi praktik saya tidak terlalu banyak memberikan materi secara verbal, secara teoritis, namun langsung ke praktik ke lapangan. Nah, itu contoh sederhananya kakak-kakak ya. Dipilih nilai orientasinya dulu. Silakan Kak, babak pertama kita mulai. Oke, udah ada yang menulis nih. Oh, ini Kak Gottlieb sudah menulis nih sesuai namanya learning process. Silakan kakak-kakak dilanjut.
pegang sebelum nggak boleh turun ke bawah. Oke kakak-kakak ditulis di kolom satu saja kak ya, yang di babak satu saja, jangan tiga-tiganya karena ada 3 babak kita nanti ini. Di kolom babak satu yang warna kuning, yang tempat nulisnya untuk babak pertama ini.
Oke, kakak-kakak sambil proses menulis, di sini saya sudah melihat ada beberapa yang menulis, yang sudah selesai ya. Ada Kak Martin Datur, dan Kak Wendy sudah, Kak Gottlieb sudah, Kak Ferdi on proses. Nah, ini yang sudah saja dulu ya, karena kita di sini akan coba saling berbagi atau menganalisis hasil tulisan kita. Jadi kakak-kakak bisa membaca tulisan refleksi dua orang per slide yang ada di bawahnya slide ibu bapak. Ini hanya menjadi referensi kita untuk belajar dari tulisan refleksi teman. Nah, misalkan sekarang nih, saya mau minta Kak Gottlieb dulu lah. Kak Gottlieb coba melihat atau menganalisis tulisan dari Kak Wendy ini. Gimana menurut hasil analisis Kak Gottlieb terkait tulisan Kak Wendy? Silakan Kak. Izin Kak Johan, mungkin eh, kalau saya membaca punyanya Kak Wendy ini, yang pertama nilai orientasinya lebih fokus kepada learning process. Kemudian di pertanyaan kedua ada jawaban terkait dengan karena ketika proses pembelajaran saya lebih cenderung langsung mempraktikkan atau mencontohkan sehingga peserta didik benar-benar memahami tujuan dan pembelajaran hari itu dan dapat melakukan aktivitas gerak dengan baik. Yang berikut buktinya apa? Pada pembelajaran kebugaran jasmani untuk setiap aktivitas fisiknya, saya lebih senang memberikan aktivitas fisik melalui permainan, tetapi dengan target tujuan pembelajaran untuk materi kebugaran jasmani dapat tercapai dengan baik. Mungkin kalau saya diminta berpendapat terkait yang ditulis oleh Kak Wendy, mungkin saya melihat bahwa antara jawaban untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan 3 mungkin sudah ada keterhubungan yang baik. Namun untuk jawaban Kak Wendy untuk pertanyaan nomor 2, saya melihat bahwa mungkin lebih tepat jika itu ditempatkan atau dihubungkan dengan nilai contohkan aktualisasi diri misalnya, mungkin jauh lebih dekat dengan pendekatan itu, atau mungkin kalau ada kekeliruan mohon maaf, karena sesungguhnya saya juga belum terlalu memahami nilai yang lain, karena yang paling saya kenali hanya awalnya disipliner masteri dan kemudian learning process setelah saya mencoba melakukan berbagai macam refleksi belakangan ini. Mungkin dari saya Kak Jo demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Kak Gottlieb atas hasil analisisnya terhadap bentuk tulisan refleksi dari Kak Wendy. Sebelum kita diskusikan sama-sama, sekarang giliran Kak Wendy nih. Coba menganalisis yang punya Kak Gottlieb. Tulisan Kak Gottlieb. Silakan Kak Wendy. Ya, untuk punyanya Kak Gottlieb, pertanyaan pertama, apa kecenderungan nilai orientasi? Jawabannya learning process. Kemudian, apa yang membuat menuliskan nilai orientasi tersebut? Karena merasa bahwa jika proses yang dilakukan benar dan baik, maka hasilnya juga akan baik. Selain itu, saya merasa bahwa dengan fokus
pada proses akan memberikan pengalaman belajar yang jauh lebih bermakna. Bukti pengalaman. Dalam proses pembelajaran, saya sudah mengintegrasikan bahwa berbagai kearifan lokal yang relevan dengan konten materi, seperti menggunakan permainan engran untuk latihan keseimbangan maupun sejumlah kegiatan lain dengan pendekatan kontekstual. Learning proses. Ya, Kak. Menurut saya, untuk punyanya Kak Gottlieb mungkin sudah tepat pada nilai-nilai orientasi yang memang dipilih oleh Kak Gottlieb, yaitu disciplinary mastery atau penguasaan materi. Karena di contohnya bukti nyatanya itu dalam proses pembelajaran Kak Gottlieb menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, contohnya dalam permainan enggrang untuk latihan keseimbangan maupun sejumlah kegiatan lain tetapi juga menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, di sini juga kalau menurut saya untuk nilai orientasi yang pertama punyanya Kak Gottlieb, penguasaan materi. Kak Gottlieb sudah menanamkan nilai-nilai yang memang bertujuan atau fokus utamanya adalah mengajarkan murid untuk menguasai materi pembelajaran, yang dimana dalam pembelajaran PJOK dengan menggunakan nilai learning proses ya, Kak Gottlieb punya learning proses, saya kira kata di disciplinary mastery. Learning proses karena merasa juga proses. Oke, terima kasih Kak Wendy sudah mencoba menganalisis tulisan babak pertama refleksi dari Kak Gottlieb. Nah, saya akan coba lihat dulu, ini Kak Martin sudah menuliskan cenderung ke penguasaan materi dan proses belajar, jadi memadukan dua proses. Nah, karena dengan penggunaan materi yang baik, maka siswa akan memiliki konsep untuk melakukan gerakan secara baik juga. Learning proses ini secara umum kakak-kakak di sini menulis kecenderungannya terkait learning proses atau saat terjadi proses pembelajaran di kelas maupun di lapangan. Nah, kakak-kakak, kenapa kita belajar bertahap terkait babak per babak ini dari materi refleksi. Nanti saya jelaskan sebentar, saya share screen dulu. Saya share screen dulu di sini.
Oke kakak-kakak, kenapa kita belajar dibuat menjadi 3 babak di sini? Di babak pertama, kakak-kakak sudah mencoba kalau sesuai framework GIPS tadi mendeskripsikan. Jadi kita masih di tahap deskripsi dari kakak-kakak. Kecenderungan orientasi gimana kita mengajar, lalu learning proses kah, disiplin mastery kah, aktualisasi diri, TPSR dan lain sebagainya. Jadi ini kita dicoba melalui babak-babak ini secara bertahap kita belajar terkait framework GAPS tadi. Jadi kita sudah melalui babak pertama dan kita sudah mendeskripsikan atau menggambarkan kecenderungan bagaimana kita mengajar. Yang kedua nih, roda emosi. Sebelum masuk ke babak kedua, kakak-kakak, saya coba ingin melihat roda emosi. Kakak-kakak boleh memilih apa saja emosi kakak-kakak, ditulis di kolom chat di sini. Terkait perasaan kakak sekarang nih. Jadi ada banyak pilihan emosi di sini, ada cinta, gembira, terharu, aman, senang, dan lain sebagainya. Kakak-kakak silahkan tuliskan, boleh lebih dari satu, boleh sebanyak-banyaknya juga boleh. Yang penting merepresentasikan perasaan kakak sekarang. Tinggal dipilih kata-katanya di roda emosi ini. Harus pilih berapa, Kak? Silakan ditulis di kolom chat. Berapa-berapa Kak, tergantung perasaan kita sekarang nih. Apakah benar lagi marah mungkin atau lagi padat benar kerjaan di sekolah. Diungkapkan saja Kak. Boleh. Kalau semuanya bisa, semuanya juga nggak apa-apa. Kalau benar ya perasaannya sekarang seperti itu. Atau lagi sedih, atau lagi senang dapat apa gitu tadi di sekolah atau di rumah. Nih Kak sudah, Kak Gottlieb gembira, Kak Erni senang, gembira, Kak Rosiana terkejut, takut, sedih. Nah ini ada apa nih Kak Rosiana nih? Kak Agung, sedih, takut, terkejut. Wah hampir sama nih dengan Kak Rosiana, Kak Agung Hidayat. Kak Martin, gembira. Kak Twendi, semangat. Oke. Nah kakak, kenapa diminta tadi untuk mencoba menuliskan perasaan kakak-kakak menggunakan roda emosi? Ini juga bisa digunakan di murid-murid kita nanti kakak-kakak ya. Tinggal dibuat roda emosi, bisa di print, bisa dibuat kayak poster gitu. Untuk sebelum awal pembelajaran, gimana sih perasaan mereka saat itu? Siapa tahu mereka lupa dikasih uang saku oleh ibunya. Misalnya kalau anak SD kan pasti dia agak-agak sedih nanti pas ke sekolah gitu. Atau dia terlambat bangun, jadi agak masih mengantuk atau masih kesal ketika berangkat sekolah. Jadi kita bisa memetakan menggunakan roda emosi tersebut perasaan anak-anak kita atau siswa-siswa kita sebelum kita mulai proses pembelajaran di kelas atau di lapangan nanti. Ini bisa biasanya kalau dulu saya pernah riset, saya print kayak poster kecil sederhana ukuran 50 kali 30 cm itu sebelum mulai riset atau di anak-anak SD kelas 4 waktu itu saya suruh pilih dulu, ya apa sih perasaanmu saat ini?
dipilih, ada yang nunjuk, ada yang nulis di papan dan lain sebagainya. Jadi kita buat situasi ini sedekat mungkin, situasi pembelajaran sebelum kita mulai materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, untuk mengawali babak kedua, kakak-kakak sudah menuliskan tadi perasaannya saat ini, karena di babak kedua ini kita akan melanjutkan framework Gibbs tadi. Kita akan masuk deskripsi tadi sudah mendeskripsikan orientasi kecenderungan mengajar kakak-kakak. Babak kedua ini bagaimana perasaan, evaluasi, dan analisis. Sudah masuk ke framework Gibbs. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dan reda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, pertanyaan pemantiknya ada 4 ini kakak-kakak. Silahkan ditulis di eh, Google dokumen yang tadi saya kirimkan, tapi di kolom babak kedua. Menjawab 4 pertanyaan pemantik. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini, apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum, kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Nah, ini babak keduanya kakak-kakak. Nanti kita akan coba saling menanggapi, saling berdiskusi di sini. Silahkan ditulis dulu di Google Doc yang sudah dibagikan tadi di kolom babak kedua warna hijau kakak-kakak.
Oke, kakak-kakak sudah banyak yang menulis nih. Kak Martin sudah, Kak Agung sudah, Kak Wendy juga, Kak Erni, Kak Rosiana, Kak Gottlieb, Kak Ferdi sudah. Nah, tadi Kak Gottlieb dan Kak Wendy sudah saling memberikan masukan atau diskusi terkait tulisan refleksi di babak pertama. Saya sekarang mau minta bantuan Kak siapa? Kak Martin dan Kak Rosiana kayaknya nih. Siapa yang mau duluan saling mengomentari dulu nih? Diskusi. Kak Martin dan Kak Rosiana silakan. Kak, maaf, boleh diulang Kak, soalnya kan tadi saya punya handset ini dilepas. Maaf. Oke, silakan Kak Rosiana dianalisis tulisan dari Kak Martin, Kak. Iya. Ya, terima kasih Kak. Di sini Kak Martin ini menggambarkan bahwa ketika proses pembelajaran dimulai, Kak Martin menggambarkan dirinya sebagai guru yang dapat menciptakan kegembiraan bagi anak-anak didik, di mana dapat mensituasikan mereka untuk mampu melakukan sebuah gerakan dengan baik. Kalau menurut saya, apa yang sudah ditampilkan Kak Martin ini sudah baik, tapi cenderung masih menilai diri sendiri, dalam artian tidak menggambarkan perasaan anak-anak ketika menerima pembelajaran dari Kak Martin tersebut. Kak, mohon maaf, saya memang ini jujur saya belum terlalu memahami, jadi tadi saya punya perasaan itu takut karena saya belum memahami materi ini, karena saya sendiri tadi baru buka-buka Kak untuk baca-baca. Jadi untuk saya bisa kasih pendapat untuk Kak Martin demikian Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rosiana. Oh, jadi Kak Sama-sama, Rosiana, saya Kak. kira takut karena ada kejadian sebelum Tidak Kak, ini jujur. karena belum membaca secara utuh di Iya. LMS Kak Rosiana ya. Iya Tidak Kak. masalah Kakak, nanti kita eksplorasi bersama di LMS. Nah, sebelum ke Kak Martin, poin dari refleksi kita kali ini Kakak, kita akan kakak-kakak semua, kita akan belajar terkait kerangka refleksi yang dapat kita gunakan, yang dapat membantu kita untuk melakukan refleksi secara lebih mendalam lagi. Misalnya seperti Kak Rosiana kemarin sudah sering melakukan refleksi melalui analisis videonya, namun di pembelajaran kali ini ada beberapa framework termasuk Borton and Gibbs dan model-model refleksi yang dapat membantu menguatkan proses refleksi Kak Rosiana nanti. Itu sih poin intinya dari kita belajar refleksi kali ini agar kita terbiasa dengan kerangka atau model yang sudah ada Kakak. Terima kasih Kak Rosiana. Kak Martin, silahkan Kak Martin. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Kak Rosiana yang sudah boleh memberikan masukan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan lewat teks tadi. Mohon maaf untuk poin yang kedua, untuk ini tidak terbaca di layar, jadi saya tidak bisa
mengomentari apa yang ditulis oleh Kak Rosiana. Maaf, Kakak. Oke, Kak Martin, di sini Kak Rosiana menulis bagaimana perasaan peserta didik setelah menerima pelajaran dari saya untuk pertanyaan pertama. Yang kedua, mengapa rata-rata peserta didik kurang bersemangat? Apa yang harus saya kembangkan agar peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran saya? Dan terakhir, saya dapat memotivasi peserta didik agar bersemangat dengan cara menyiapkan alat atau media pembelajaran yang memadai. Nah, dari keempat pertanyaan konkret ini kakak-kakak, terkait apa yang pertama, bagaimana apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK. Jadi poin dari babak kedua ini kakak-kakak, ini hanya untuk mencoba menggali perasaan kakak-kakak semua. Jadi bisa mencurahkan isi perasaannya tanpa harus terpaku oleh bentuk tulisan atau takut dibaca oleh temannya tulisan saya jelek atau tidak poinnya tidak di situ kakak-kakak. Apa yang kita rasakan sekarang boleh dituliskan apa adanya karena di sini kita sama-sama berproses belajar dalam menulis refleksi itu sendiri. Nah, terima kasih kakak-kakak semua. Ini hanya proses pembelajaran. Nanti kita akan lebih lebih mendalam lagi untuk mengeksekusi tulisan refleksi ini. Nah, lanjut kakak-kakak ya, sebelum nanti kita diskusi bersama di sini terkait refleksi ini, kita masuk ke babak ketiga. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas terkait perasaan, evaluasi, dan analisis di framework Gibbs. Kita masuk ke babak ketiga yaitu bagaimana konklusi atau kesimpulan dan rencana tindak lanjut dari tulisan refleksi kita. Hubungkan dengan apa yang kakak-kakak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Pertanyaan pemantiknya, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Jadi babak 1 dan babak 2. Apa pembelajaran yang bermakna yang kakak dapatkan? Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut? Menurut kakak-kakak nih, menurut pikiran kakak-kakak, gimana sih guru PJOK yang baik itu? Terakhir, apa yang akan saya lakukan atau ubah atau perbaiki pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Ini masuk ke konklusi, kesimpulan, dan rencana tindak lanjut. Silahkan Kak ditulis di babak ketiga, di kolom ketiga ya Kak ya.
Oke, kakak-kakak semua, ada beberapa yang sudah menulis nih lengkap di bawah 1 sampai bawah 3. Ada Kak Martin, ada Kak Wendy, Kak Erni, Kak Rosiana, Kak Gottlieb, Kak Ferdi. Nah, sekarang saya tidak akan meminta kakak-kakak untuk menganalisis tulisan temannya. Siapa yang mau mencoba menjelaskan apa yang ditulis di babak ketiga ini? Siapa nih Kak? Coba kita sama-sama belajar terkait babak-babak dalam menulis refleksi ini. Silakan. Siapa nih yang mau? Oke, Kak Gottlieb, silakan Kak. Saya cari punya Kak Gottlieb dulu. Ya, Oke, nih. terima kasih Kak untuk kesempatannya. Mungkin untuk yang ketiga ini, untuk pertanyaan pemantik yang pertama saya menjawab untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Saya tidak boleh hanya berorientasi pada salah satu nilai, namun sebaliknya menjadikan seluruhnya, maksud saya menjadikannya sebagai referensi untuk memaksimalkan proses pembelajaran PJOK di kelas saya. Karena setelah saya coba baca lagi ternyata kelima orientasi ini mungkin dilihat berbeda tapi memiliki keterhubungan. Sehingga kalau misalkan saya hanya berfokus pada orientasi nilai learning proses, bisa saja saya mengabaikan kebutuhan belajar dari siswa-siswa tertentu, misalnya seperti itu. Yang berikut, untuk pertanyaan pemantik yang kedua, tugas saya sebagai guru PJOK adalah memfasilitasi proses pembelajaran murid sesuai kebutuhan dan kesiapan mereka. Hasil dan tujuan belajar akan dicapai bersama melalui pemahaman konsep, aktivitas gerak maupun pembiasaan hidup sehat secara berkelanjutan. Artinya mungkin masih ada kaitannya dengan nilai orientasi learning proses, bahwa sudahlah kalau soal hasil nanti kita lihat secara bersama. Tapi untuk proses kita akan bergerak bersama, bekerja bersama, berkolaborasi, baik saya maupun siswa saya, sehingga tujuan dari proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa kita capai secara bersama. Sementara untuk yang ketiga, apa yang harus saya rubah? Yang paling mendasar menurut saya bahwa sebagai guru PJOK saya merasa perlu untuk melakukan penyesuaian nilai orientasi dalam pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan dan juga menggunakan model refleksi secara variatif untuk memperbaiki proses pembelajaran, karena ternyata proses refleksi itu ada banyak modelnya. Kita bisa menggunakan banyak hal, dan contohnya seperti yang tadi, berdasarkan 5 nilai orientasi, kemudian dengan 2 model refleksi, framework Gibbs dan Borton, kita sudah bisa menggunakan 3 babakan refleksi. Ini baru 2 saja kita sudah bisa melakukan 3 babakan dengan sejumlah pertanyaan pemantik. Dan jika makin banyak model yang digunakan, tentu akan banyak informasi yang bisa kita gali lebih jauh dari siswa maupun dari proses yang kita jalani bersama dengan siswa di kelas. Oleh karena itu mungkin Kak Jo, saya merasa kesempatan ini adalah kesempatan berharga ada bersama di dalam pembekalan PKG PJOK, karena kita membahas lebih spesifik sejumlah aktivitas yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk memperkaya proses pembelajaran, tetapi memperbaiki proses itu sendiri. Terima kasih Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Gottlieb sudah menjelaskan secara detail nih terkait proses dan kegiatan kita, tujuan kita melakukan sinkronus kedua ini. Bagaimana kita sama-sama belajar di sini secara bertahap seperti saya bilang tadi, untuk melakukan refleksi dengan kerangka Borton maupun Gibbs ataupun model-model refleksi yang sudah disediakan di LMS. Nanti di LMS kakak-kakak ada beberapa contoh model refleksi di sana, bisa dieksplor di sana nanti. Ada model contoh misalkan model 4P atau 4F, kalau Inggrisnya 4P saja. Misalkan peristiwa apa yang terjadi pada saat pembelajaran, terus bagaimana perasaannya,
pembelajaran apa yang didapat dan perubahan apa yang dilakukan. Itu model 4F atau model segitiga refleksi di sana, apa yang saya pahami, bagaimana perasaan saya, apa perubahan yang akan saya lakukan nanti. Jadi ada beberapa model kakak-kakak yang bisa digunakan nanti untuk kita sebagai seorang guru atau kepada siswa kita agar adik-adik kita atau anak-anak kita belajar merefleksikan pengalaman yang mereka dapat dari kegiatan-kegiatan pembelajaran PJOK. Terima kasih Kak Gottlieb. Silakan ada mungkin satu lagi siapa yang ingin menyampaikan hasil tulisannya terkait semua baba ini. Langsung open mic saja, silahkan. Adakah yang mau? Kak Rosia, silakan Kak Rosiana. Iya, sebentar Kak. Iya, terima kasih Kak teman-teman. Untuk kepemahaman saya, guru PJOK yang baik adalah guru yang dapat memprioritaskan murid dalam pembelajaran serta dapat mengantar murid menemukan jati dirinya. Kemudian apa yang harus saya ubah? Yang harus saya ubah yaitu cara berpikir dan bertindak dalam mengembangkan kompetensi saya dalam proses kesiapan saya sebelum mengajar. Lebih lagi memahami 5 orientasi pembelajaran. Mungkin demikian sementara Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Rosiana. Nah, kakak-kakak, saya coba next slide dulu. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, sebelum kita penutup ini kakak-kakak, saya ingin meminta satu peserta, satu kakak-kakak, menggunakan model 4F. Saya tuliskan ya, peristiwa. Sudah saya tulis di kolom chat, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Ini model 4P, ada di LMS kakak-kakak, nanti coba dieksplor. Nah, saya minta bantuan satu orang, siapapun yang mau, terkait pembelajaran kita di sesi daring kali ini, maupun pembelajaran sebelumnya kakak pada saat membaca LMS terkait model refleksi ini. Bagaimana, apa peristiwa yang terjadi, dideskripsikan peristiwanya seperti apa, terus gimana perasaan kakak setelah belajar model refleksi ini, pembelajaran apa yang didapat, dan perubahan apa yang akan dilakukan. Silakan Kak, kita mencoba belajar refleksi menggunakan model 4P sekarang. Ya, silakan Kak Gottlieb. Terima kasih Kak Jo. Mungkin saya lebih dulu saja dan saya berharap setelah ini pasti ada ya sudah ada Kakak Ateng yang antri di belakang saya. Ada Kakak Martin nanti. Refleksi. Ya. Mungkin peristiwa yang kita alami hari ini dalam proses ini tentu saja ini kita fikun kedua Pak dan kaitannya dengan framework dan model-model refleksi ini. Saya merasa sangat gembira sekali, saya senang sekali karena meskipun kita sudah sering melakukan refleksi, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang kita monoton dalam pelaksanaannya. Kita hanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan memantik yang sering selaras selalu seperti itu. Kalau hari ini kita tanya kesehatan anak itu seperti apa, berarti kita akan bertanya terus seperti itu.
dan saya senang sekali hari ini kita bisa mempelajari berbagai macam model refleksi, juga framework yang bisa kita jadikan sebagai referensi nanti untuk diterapkan di kelas-kelas kita. Kemudian mungkin yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah 5 nilai orientasi itu, karena terkadang kami melakukannya tanpa kami mengetahui kami ini berorientasi kemana. Dan ternyata ketika saya baca lebih lanjut, ternyata 5 nilai orientasi ini memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipadukan. Seperti itu. Misalkan saya contohkan tadi, mungkin saya awalnya saya lebih cenderung ke disciplinary mastery, penguasaan materi, sehingga terkadang kalau misalkan mungkin ini efek K13 efek sebenarnya. Karena kalau di K13 kita harus menuntaskan materi seperti itu. Nah, sementara untuk saat ini orientasinya sudah bergeser. Bagaimana saya sebagai guru PJOK mampu untuk memfasilitasi proses pembelajaran, bahkan tidak bisa dihindari bahwa dalam kelas tertentu bisa kita temukan anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti itu. Yang berikut lagi, orientasi ini bisa dipadukan, tadi saya sampaikan bahwa selain learning process, mungkin saya juga bisa memadukan itu dengan ekologis, integrasi. Bahkan juga mungkin saat ini saya punya orientasi untuk mengintegrasikan yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan kearifan lokal masuk ke dalam proses pembelajaran gerak saya di kelas. Yang berikut mungkin yang paling terakhir perubahan, yang pertama mungkin yang perlu saya rubah adalah orientasi saya, tidak hanya pada satu nilai, tetapi bisa menjadikan nilai-nilai orientasi itu sebagai referensi untuk diterapkan. Yang paling terakhir mungkin yang perlu saya rubah adalah mindset saya, bahwa refleksi itu ternyata bisa kita lakukan dengan banyak model, tidak hanya satu model. Kita bisa melakukan refleksi dengan, bahkan saya hari ini juga yakin sungguh bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah. Tidak salah maksud saya karena saya pernah punya pengalaman begini, Kak Jo. Kita ingin mengajukan pertanyaan pemantik untuk refleksi, tapi siswanya diam. Siswanya tidak menjawab, tidak responsif. Dan saya pernah mencoba menggunakan icon, smiling misalnya, atau menggunakan kode, gitu. Jadi entah itu nanti dalam bentuk 3 jari, 5 jari, dan sebagainya. Dan ternyata ketika saya sempat bertanya, ini yang saya lakukan sebenarnya benar atau salah, karena ini hanya merupakan variasi. Tapi ternyata setelah saya baca model-model refleksi ini, ternyata tidak salah juga sebenarnya. Mungkin itu, terima kasih Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Martin sudah mencoba menjelaskan model 4P, menggunakan model 4P, peristiwa yang terjadi, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Saya poinnya terakhir tadi, Kak Martin sudah melakukan inovasi terkait cara atau strategi agar anak lebih responsif menggunakan kode atau isyarat atau cues atau isyaratnya. Nah, itu tidak salah Kakak Martin, itu memberikan variasi pada proses pembelajaran, yang poin intinya adalah bagaimana anak tertarik dulu nih ya, sebelum mereka benar-benar masuk ke materi yang akan diajarkan. Karena kalau anak sudah tidak tertarik, apapun yang kita sampaikan, ya nggak bakalan didengar nih sama anak. Pasti anak lebih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Kakak Golden. Ini yang sudah raise hand lagi, Kakak Martin, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk refleksi hari ini ada 4 poin yang disampaikan oleh Kakak Fasil. Poin yang pertama adalah peristiwa. Untuk kegiatan ini saya sendiri merasakan sesuatu yang luar biasa karena kita ada di daerah 3T, di mana kondisinya sangat susah dalam hal jaringan dan sebagainya. Tapi melalui kegiatan ini saya bersyukur bisa bergabung dengan teman-teman kakak yang sangat luar biasa, yang boleh memberikan
ilmu, masukan terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Lalu yang kedua adalah perasaannya saya senang dan bersyukur karena kegiatan ini kegiatan yang sangat luar biasa yang nantinya akan membentuk kepribadian saya, menambah wawasan dan pengetahuan saya untuk kelak saya akan aplikasikan kepada peserta didik di daerah 3T. Pelajaran penting yang dapat saya simak dari materi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Gottlieb, model-model refleksi dan orientasi 5 orientasi yang merupakan cara untuk bagaimana kita melakukan refleksi pembelajaran. Ini sangat penting bagi saya sebagai guru PJK untuk terus belajar. Dan hal yang terakhir adalah perubahan. Perubahan ini yang pertama bagi saya, ketika saya serius untuk mengikuti materi dengan baik, maka saya akan berubah dengan tips dan pengetahuan yang saya terima ini. Lalu untuk peserta didik, ketika proses pembelajaran, apa yang saya terima hari ini merupakan bekal bagi saya untuk melakukan perubahan. Untuk peserta didik itu akan terus termotivasi untuk belajar dan menghasilkan siswa yang prestasi secara pengetahuan baik, kemudian keterampilan dan sikap juga baik. Mungkin itu tambahan dari saya, terima kasih. Oke, Kakak Martin, terima kasih sudah mengungkapkan ya peristiwa perasaan pembelajaran dan perubahan apa yang akan dilakukan. Kakak-kakak, di sini kita sama-sama belajar. Saya pun sebelum dari tahun kemarin baru belajar lagi terkait berbagai model refleksi. Mungkin sama seperti kakak-kakak juga, saya refleksi secara otodidak atau secara pengalaman yang saya punya saja setelah mempelajari berbagai model refleksi yang ada di modul maupun di LMS kakak-kakak. Saya baru bisa berpikir juga nih, ini saya merefleksikan pengalaman saya juga. Saya berpikir, oh banyak cara, banyak model yang dapat saya gunakan untuk memperdalam refleksi yang akan saya lakukan terkait apa sih pembelajaran, praktik pembelajaran yang sudah saya berikan ke peserta. Terima kasih kakak-kakak ya, karena ini waktunya sudah hampir habis, kita lanjut. Nah, ini kakak-kakak ada 3 pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan pemantik yang akan kakak-kakak gunakan untuk menjawab tugas refleksi di LMS nanti. Nanti dicek ada tugas refleksi di sana. Yang pertama, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang terakhir, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Ini ya 3 pertanyaan panduannya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak akan mengunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Ini pertanyaan panduannya. Kalau modelnya kakak-kakak nanti bisa menggunakan framework Borton, Gibbs, ataupun model-model refleksi yang sudah ada di LMS. Tapi untuk awal ini, untuk pertama, kita akan coba menggunakan framework Gibbs saja. Kita sepakati kakak-kakak ya, biar lebih detail itu deskripsinya apa, perasaannya, evaluasi, analisis, konklusi, sampai ke rencana tindak lanjut. Jadi kita detailkan dulu sekarang untuk tugas di LMS modul 1.1 nanti. Kakak-kakak akan coba menjawab pertanyaan pemantik tadi menggunakan modul framework Gibbs yang deskripsi sampai ke rencana tindak lanjut. Nah, ini saja materi untuk daring kedua kakak-kakak terkait framework dan model refleksi. Silahkan kakak-kakak download nanti di LMS. Seperti baca dan sepertinya ada file yang bisa di-download terkait beberapa model refleksi yang kayak tadi saya coba gunakan 4P, ada model segitiga, ada model topi, ada model cuaca di sana nanti. Itu menarik semua ketika kita akan menggunakan model-model tersebut ke peserta didik.
Misalkan dengan 4P nanti anak-anak susah mengungkapkan perasaannya, kita bisa menggunakan model topi, misalnya topi warna merah, kuning, hijau. Jadi anak-anak bisa lebih tertarik secara visualnya untuk melakukan refleksi pembelajaran. Itu sedikit kakak-kakak untuk materi modul 1.2. Silahkan mengerjakan tugas di LMS. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak ya. Terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan. Saya persilahkan satu sesi terakhir. Kakak Jo, Ini mungkin sudah saya paham. Silakan Kak. Kak siapa nih? Kak Lekman Mori, silakan Kak. ya saya mohon maaf Kak karena saya lagi mendampingi atlet untuk melakukan seleksi O2SN tingkat kota, maka saya memohon biar link itu bisa saya isi setelah ini Kak. Sementara saya mengerjakan juga ini linknya karena dengan HP jadi agak susah. Ini saya baru mencoba masuk dengan laptop. Kasih Kak. Oke, nanti saya kirimkan link tadi yang 3 baba itu kakak-kakak di WA group ya nanti. Atau ada kakak-kakak yang udah Sudah Kak, kopas? sudah ada Kak Ketua sudah kirimkan ke saya. Ya, terima kasih Kak. Oke, Jo. siap kakak. Jadi nanti Ketua. diisi ya kakak-kakak yang belum mengisi karena ada kesibukan di sesi kedua ini. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kakak-kakak silahkan eksplorasi lagi model-model refleksinya di LMS dan jangan lupa mengerjakan tugas refleksi di LMS. Itu saja dari saya kakak-kakak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Terima kasih Kak. Kak Jo. Terima kasih Terima Kak. kasih Kak. Selamat berselancar Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian. Semangat. Mulai terdoa.